Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat para sesepuh dan tokoh masyarakat dan pembina Masjid Ghair Jami' Al-Istiqamah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Ghair Jami' Al-Istiqamah, wabil khusus yang kita hormati Bapak Haji Jamaluddin, Bapak Haji Najahun, Bapak Haji Ilham, Ketua DKM hadir Thailand. Oh, Masya Allah. Biasanya nggak pakai hijau. Yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, para hadirin, para bapak, dan yang senantiasa menghubungi saya, Bapak Hadianti. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa Allah berikan kita sehat afiat. Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah jadikan anak-anak, cucu dan keturunan kita sholihin dan sholihat min ahli rahimi wal khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di subuh kedua di bulan April, atau kita masih berada di bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita, ibadah kita semuanya. Dan saya mohon juga minta maaf yang seluas-luasnya apabila di ta'lim maupun di luar ta'lim ada hal yang kurang berkenan, baik dari ucapan, tingkah laku atau perbuatan. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita lebih baik lagi dan lebih meningkat amal ibadah kita. Sebelum kita bahas kitab Takrib atau Ghaitul Ikhtisar, kemudian diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Basri Alawi dengan nama hukum Islam. Syawal itu berakar dari kata syala yashulu syawlan wa syawalan, yang artinya itu irtaqa yartaqi irtiqaan, atau rafa'a irtafa'a, menjadi naik, menjadi meningkat. Itu arti syawal. Kemudian mengikut wazan itu bentuk kata fa'al, yang artinya fa'al itu mungkin mana mubalaghah, artinya berkesangatan, berlebihan. Jadi arti syawal secara etimologi adalah semakin meningkat, gitu. Meningkat, terus meningkat. Kalau bahasa gampangnya, semakin meningkat artinya meningkat banget, itu syawal artinya. Nah, korelasinya selepas daripada bulan Ramadan masuk bulan Syawal, ini amal ibadah kita harusnya semakin meningkat. Itu sebenarnya karena didikan Ramadan ditempa di bulan Ramadan, maka hasilnya Syawal meningkat. Makanya kan perjalanan kan dari bulan Rajab, Sya'ban, Nabi sampai berdoa, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, nah Syawal itu meningkat. Kalau misalnya Syawal kendur gitu, nggak meningkat, nah gagal itu makna Syawal. Gagal makna Syawal. Yang harusnya lebih meningkat, kemudian nggak meningkat, itu suatu kegagalan. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini amal ibadah kita makin meningkat. Ada kutipan syair ini, laisal 'aid liman labisa al-jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid.
tidaklah dikatakan semata-mata hari raya itu yang mengenakan baju baru, namun innamal aid liman ta'atu tazid. Hanya saja hakikatnya Id itu yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi evaluasi diri kita renungkan. Kalau di bulan Ramadan kita sanggup tarawih, kita kerjakan. Witir kita kerjakan di bulan Ramadan. Ada yang 20 tambah 3 23, ada yang 8 tambah 3 11. Kita sanggup kerjakan. Kenapa di luar Ramadan, selesai Ramadan, yang witir 3 saja kita nggak kerjakan? Gitu. Jangan setelah Syawal berikutnya, pas malam takbiran hilang witirnya. Nah jadi kalau yang 11 kita sanggup, yang 23 kita sanggup, maka yang 3 rakaat kita harus sanggup. Dan sampai yang 3 rakaat hilang witirnya. Sementara sebulan kita sanggup melaksanakan witir. Nah, jadi itu korelasi antara Ramadan dengan Syawal. Jadi harus meningkat. Nanti ditandai dengan jamaah yang istiqomah, dengan kegiatan kebaikan yang istiqomah, dan mudah-mudahan ta'lim yang istiqomah. Itu menunjukkan keberhasilan kita di bulan Ramadan. Nah kita lanjut pada halaman 21. Saya baca kemudian ikuti. Di sana dimuttasil ila Imam al-Muallif rahimahullah taala wa dafa naf'abihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qunutu fi subhi wa fil witri bin nisfi الثاني من شهر Ramadhan. Jadi orang baca dari 20, dari halaman 20 dan sesudah yang memasukinya. Bawah-bawah. Ini yang bawah halaman 20-nya dan sesudah orang memasukinya. Dan sesudah orang memasukinya ada 2 perkara. 1. Membaca tahiyat awal. 2. Membaca doa qunut dalam rakaat kedua waktu sholat subuh dan dalam sholat witir pada tiap malam selama setengah bulan yang akhir dari bulan Ramadan. Ya. Ini kita lanjutkan pembahasan sunnah. Saya tegaskan garis bawah sunnah. Namun sunnah dalam sholat dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 2 hadis. Ada sunnah Abu-Aw, ada sunnah hayat. Kalau sunnah perbedaan, kalau sunnah hayat, ini hayat, kalau tak dikerjakan ketika sholat, sholatnya masih sah. Dan gak usah ditambal, gak usah diganti dengan sujud sahwi. Ini sunnah hayat. Contoh doa iftitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Contoh iftitah sampai selesai. Andai kata nggak baca iftitah, ini andai kata nggak baca iftitah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatnya tetap sah. Andai kata nggak baca iftitah dan nggak usah sujud sahwi, nggak usah ditambal dengan sujud sahwi. Contoh lagi, baca ta'awudz ketika membaca Fatihah. Allahu Akbar. Dia baca iftitah, tapi langsung berbeda dengan tuan dan muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudznya hilang, enggak dibaca, tidak mengapa. Salatnya masih sah dan tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Nah, termasuk tahiyat, termasuk sunnah hayat tasbih ketika ruku dan sujud. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Dia enggak baca tasbih ketika ruku, yang penting ada tumaninah, tetap sah salatnya. Enggak usah sujud sahwi. Subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil a'la wa bihamdihi. Ketika sujud itu statusnya sunnah hayat.
Andai kata nggak dibaca, bahkan sengaja nggak dibaca, tetap sah sholatnya, tapi harus ada tumaninah. Dia diem aja sekedar subhanallah, tetap sah dan nggak usah sujud sahwi. Nah itu contoh sunnah hayat. Nah yang kita bahas ini sunnah al-ma'am. Sunnah al-ma'am ini kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, namun ditambal atau diganti dengan sujud sahwi, dengan sujud sahwi. Yang sudah berapa bulan yang lalu kita bahas, satu sunnah hayat itu, sunnah al-ma'am itu adalah tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Jadi kita sholat maghrib, sholat zuhur, asar, isya itu ada duduk tasyahud awal dan tasyahud awal. Salat isya rakaat kedua, Allahu akbar, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ini tasyahud awal, bacaannya, duduk tasyahud awal adalah gerakannya. Ini sunnah al-ma'am. Kalau dia lupa, tetap sah sholatnya, tapi nanti diganti atau ditambal sebelum salam dengan sujud sahwi. Ini udah kita bahas berapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau nggak ingat ya lewat lah. Nah, berikutnya pembahasan kita nih. Sunnah al-ma'am adalah kunut. Nah, kunut nih. Ternyata kunut itu bukan rukun. Kunut itu bukan perkara yang wajib dalam sholat. Arti wajib dalam sholat gini Pak, kalau nggak dikerjakan tidak sah sholatnya, itu wajib. Tapi selama ini sunnah, tidak dikerjakan masih sah sholatnya. Namun kalau sunnah al-ma'am ditambal, diganti dengan sujud sahwi, perbedaan tadi dengan hayat. Jadi kunut itu bukan perkara yang wajib, yang kalau ditinggalkan tidak sah subuhnya, bukan. Ini hanya sebatas sunnah, tapi ingat, ini dalam kajian atau pengajian mesti diterangkan. Bukan berarti kalau sunnah, sunnah ini enggak begitu. Ini sunnah adalah nambah poin buat kita. Cuma saya tidak ingin membahas daripada dalil yang kunut atau tidak kunut. Itu dari dulu pasti sudah ada perbedaan. Yang kunut atau tidak kunut. Emang dari dulu dia mah kunut dari kecilnya. Ngaji sama orang yang guru-guru yang kunut, masjidnya dari dulu musolnya kunut. Emang pasti udah kunut, meskipun gak tahu dalilnya. Yang gak kunut emang dari dulu gurunya gak kunut, masjid musola di kampungnya atau wilayah gak kunut, ya udah gak kunut. Mau diapain juga gak bakalan berubah. Jadi pembahasan kita bukan harus kunut atau tidak kunut. Ini hanya menjelaskan kunut ini adalah sunnah. Tapi kalau dulu emang guru-guru yang kunut, emang masjidnya dari dulu kunut, musolanya kunut, datang orang meskipun alim luar biasa, hafizul Quran, maka tolonglah seperti dulu di masjid atau musola tersebut kunutlah. Karena di situ biasa kunut. Tapi kalau misalnya sebatas makmum, nggak kunut, nggak ngikut imam, nggak ngapa-ngapa, emang dari dulunya dia nggak kunut. Jadi bukan memasak kunut atau tidak kunutnya. Yang tidak diperbolehkan, jangan mengata-ngatakan atau menghina atau mengatakan itu yang kunut adalah bid'ah yang sesat. Yang kunut itu adalah melaksanakan sesuatu yang baru. Yang kunut itu adalah bid'ah tadi yang dol, yang mudil, yang mufdalah, yang sesat. Itu nanti ada reaksi gitu. Ada reaksi karena ada sebab tadi itu, perkataan seperti itu. Maka berjalanlah, yang kunut silakan, yang tidak kunut silakan. Jangan seperti era tahun 80-an atau 90-an itu ketara banget yang kunut nggak kunut. Yang itu satu masjid yang A kunut, yang B nggak kunut, itu marah kadang-kadang. Alhamdulillah sekarang udah nggak seperti itu karena dua-duanya udah nggak sholat subuh. Nah, jadi aman. Jangan sampai gara-gara perkara yang sunnah yang wajib hilang, gitu. Jadi ini bukan ingin memaksa yang kunut dosa kunut, yang nggak kunut harus kunut. Enggak. Ini hanya menjelaskan.
Jadi berlakulah di tempat itu kunutlah imamnya. Dari dulu emang situ nggak kunut, ya udah emang kita nggak kunut. Karena tempat itu dari dulu seperti itu harus kita hormati keadaan dan keberadaannya. Biar kita ini sama-sama saling menghormati seperti itu. Yang kedua, janganlah menghina yang nggak sepaham dengan saudara kita masing-masing. Selama itu furu' cabang. Yang ini reaksi inilah yang katakan yang kunut itu bid'ah yang sesat, baru ada reaksi seperti itu. Janganlah kita mengatakan orang seperti itu. Apalagi yang mengatakan seperti itu baru hijrah 2 minggu lagi. Nah, jadi jangan menghina seperti itu. Ini yang ngaji bertahun-tahun di pondok sampai kuliah gitu dikatakan bid'ah yang sesat, pasti ada reaksi, timbul pertahanan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas kunut. Apa itu kunut? Insya Allah akan dibahas dari pengertiannya. Kunut itu adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari doa dan pujian kepada Allah. Jadi kunut rangkaian kalimat atau rangkaian kata, kalau bahasa Arab kalimat biasanya satu kata yang tersusun terdiri dari doa dan pujian. Arti doa kepada Allah, pujian kepada Allah. Itu kunut pengertiannya. Ada kunut yang warid dari Nabi, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, tergantung imam atau sendiri. Nah, ada yang sebatas yang penting ada pujian dan doa dan pujian kepada Allah, itu dah kunut. Dapat sunnah, cuma kurang afdol. Afdolnya yang Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait sampai selesai. Berarti kalau sebatas hanya mengikuti definisi, dia dapat perkara sunnah, kunut disebutnya. Contoh begini kan, tolong bedakan juga sebelumnya. Nanti ada sholawat. Nah, sholawat ini sebenarnya bukan kunut, tapi satu kesatu dengan kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Salawat pada Nabi. Kemudian juga sebut keluarga Nabi, sahabat Nabi juga sebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau secara definisi kunut tidak boleh. Dapat pahala sunnah amat dalam subuh, tapi kurang afdol. Yang penting ada pujian dan doa dan pujian. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma ighfir li ya Ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Allahumma ighfir li, ya Allah ampuni aku. Ini kalau salah sendiri. Ya Allah ampuni aku. Ini kata ighfirli atau ampuni aku, doa apa pujian pada Allah? Doanya minta apa? Ampunan. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, ya Ghaffar atau ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun. Kata-kata wahai Allah yang Maha Pengampun. Muji Allah pada doa. Muji. Ini sudah kunut nih. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, ya Ghaffar, wahai Allah yang Maha Pengampun. Udah doa ada, pujian ada. Salawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung sujud, itu udah kunut. Itu udah termasuk kunut. Atau Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Allahumma arhamna, ini jadi imam umpama dia. Allahumma arhamna, ya Allah rahmati kami. Ya Allah berilah rahmat kepada kami. Doa apa pujian? Doa. Minta apa? Rahmat. Minta rahmat. Ya arhamar rahimin.
wahai Allah yang pengasih dari yang pengasih. Itu muji apa doa? Muji. Udah kunut itu. Jadi kalau ada orang baca seperti itu udah kunut. Cuma jangan dijadiin imam di sini. Timbul apa fitnah kan? Itu orang doa apa? Itu orang baca apa? Gitu. Tapi itu udah kunut. Cuma nggak afdol. Nah, baru nih pembahasan afdol atau tidak afdol. Itu nggak afdol. Kenapa? Karena bukan yang warid dari Nabi, datang dari Nabi. Tapi itu udah kategori kunut. Dapat sunnah apa? Dapat. Tapi nggak afdol. Dan nggak usah sujud sahwi kalau dia baca Allahumma warhamna ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Itu sudah dapat sunnah apa? Dan nggak usah sujud sahwi. Cuma yang model begini berlaku buat pengetahuan saja. Atau dia bangun subuh kesiangan, subuhnya mau hilang waktunya, mau habis waktunya, udah dia yang pakai mepetnya aja. Cuma biasanya yang bisa kunut begini yang ngerti bahasa Arab, yang nggak ngerti bahasa Arab nggak bakalan bisa nyusun begini. Dia nggak ngerti mana pujian, mana doa, gitu. Makanya ini jadi pakai buat umum, jadi pakai buat dia jadi imam, malah timbul fitnah. Apalagi kalau di sini dipakai, kok begitu sih itu. Minggu kedua ngajarin begitu. Nah, karena orang timbul memang gurunya sesat. Nah, jadi itu buat khazanah keilmuan silahkan, buat wawasan keilmuan silahkan. Sehingga gak gampang menuduh orang, kok dia begitu sesat. Enggak, itu boleh kunut seperti itu. Tapi sifatnya buat pribadi. Pribadi juga kalau mepet waktu udah mau hilang waktu subuhnya, pakai kunut yang singkat itu. Dan itu sah sunnah abadnya, dikatakan dapat pahala sunnah abad, namun tidak afdal. Nah sekarang afdal yang mana? Nah kita akan bahas. Allahumma hdini fi man hadait. Ini sendiri ya, ini sendiri dulu. Dan menjadi imam. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. Itu kunut. Baru salawatnya Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ada tambah-tambahan enggak apa-apa. Wa qini bi rahmatika wa qini bi fadlika syarra ma qadait. Tidak mengapa. Kalau redaksi langsung, redaksi nama hadisnya wa qini syarra ma qadait gitu. Atau tambah salawatnya sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Silakan. Itu ada tambahan tidak mengapa. Nah, inilah kunut yang warid dari Nabi yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi ada hadis redaksinya seperti itu. Nah sekarang mana doanya, mana pujiannya? Subuh yang kita baca kunut. Allahumma hdini fi man hadait, atau Allahumma hdina fi man hadait. Panjang pendeknya diperhatikan. Lafaz panjang pendeknya, tulisannya dilihat. Wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait.
تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب إليك صلوات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi doanya ada, pujiannya ada, selawatnya ada. Cuma permasalahan kita nggak ngerti artinya, itu aja. Itu. Nah sekarang doanya, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berilah hidayah pada kami. Masukkan kami dalam golongan orang-orang kau beri hidayah. Ini muji apa doa? Doa. Minta apa nanti? Hidayah. Hidayah. Ini doa minta hidayah. Hidayah itu apa sih? Kalau gampangnya petunjuk. Hada yahdi hidayatan. Ini akar katanya. Artinya memberikan petunjuk. Jadi termasuk nih kita datang ke sini hidayah dari Allah. Gitu. Bukan kita rajin, bukan kita ada. Intinya tuh hidayah dari Allah. Kita bisa datang. Gerak kaki kita ini hidayah dari Allah. Gitu. Semuanya. Mau yang belajar kah, yang ngajar, hidayah dari Allah semuanya. Ini termasuk pengajian yang lain belum dibuka, ini udah dibuka. Saya pernah nanya Maji Adit, emang jamaah maunya kapan Ji? Saya bilang gitu. Soalnya emang belum ada yang dibuka. Ini yang paling rajin. Oh gitu. Dibuka gitu. Jadi biar gurunya datang ngajarin gitu. Cakep. Ini hidayah dari Allah. Jadi gerakan, ada keinginan untuk taat, mau apapun deh, mau sholat kah, mau ngaji kah, mau zakat kah, mau sedekah kah, mau berbuat baik kah, mau silaturahim kah, itu Allah kasih hidayah. Ya Allah beri hidayah pada hamba, pada kami, pada saya, pada aku ya Allah. Fi man hadai, dalam golongan orang yang kau beri hidayah. Gitu. Ini kebaikan kan? Semua orang tahu. Ada pengajar, ada di share kan? Share. Ahad pertama, ahad kedua, ahad ketiga, ahad keempat. Kalau ada ahad kelima, ahad kelima. Semua tahu. Tahu pengajar. Cuma ada yang datang, ada yang enggak datang. Gitu. Ini hidayah dari Allah. Bermula daripada hidayah Allah. Nah kita yang datang, alhamdulillah. Tanpa sungguh nama orang yang enggak datang, udah gitu kita urusan. Kita datang ucap hamdalah, alhamdulillah bisa hadir. Dimulai dari subuh berjamaah ngaji bisa hadir ya Allah. Tanpa buruk sangka sama yang lain. Soalnya begini, syaitan tuh goda, bukan cuma kita ninggalin taat, tapi syaitan menghembuskan godaannya. Selain kita disuruh ninggalin taat, kalau kita nggak bisa ninggalin taat, akhirnya kita taat, syaitan goda kita merasa lebih baik dari yang lain. Ini tanpa kita sadari. Benar ninggalin taat godaan syaitan, tapi dia taat, hatinya ada ujub kesombongan. Itu godaan syaitan juga. Maka kita hadir hidayah dari Allah tanpa kita merendahkan yang enggak ngaji. Karena orang enggak ngaji itu beda-beda sih. Ini semuanya nih. Pak, ada pengajian, tahu kan? Tapi nggak tahu kenapa. Saya nggak cocok sama gurunya itu, dia nggak cocok. Jadi kalau nggak cocok sama guru nggak bakalan datang. Kenapa? Nggak cocok ini bisa macam-macam kan? Ada karena pemahaman yang berbeda. Saya nggak cocok sama gurunya, pemahaman saya beda. Saya makanya mau guru lain, dia pemahamannya beda. Itu nggak cocok bermasuk tuh, nggak cocok. Dia mah gurunya ngajarin kunut, saya mah nggak kunut, gitu. Itu pemahaman yang beda, nggak cocok sama guru gara-gara pemahaman. Atau nggak cocok sama guru bukan karena pemahaman. Satu pemahaman
Perilaku guru gak cocok sama dia. Enggak, gurunya. Pemahaman oke banget. Tapi karakter dan perilaku gak cocok, akhirnya dia gak ngaji. Gitu. Pak, ada pengajian, tahu saya. Emang kenapa gak datang? Gak cocok saya sama dia. Pokoknya kalau selama yang ngajar dia, saya gak datang. Dan lebih baik emang gak usah datang. Murid kalau udah hatinya gak seret sama guru, ilmu gak nyampe ke dia. Dia datang bagaikan fisik tanpa ruh. Ilmu gak nempel ke dia. Gak keberkahan gak ada ke dia. Karena udah gak cocok sama gurunya. Kamuflase. Senyum dan ta'zim hanya buatan dan hiasan belaka. Tumpen bisa ngomong begini. Karena hati gak cocok. Hati gak cocok. Gak usah datang kalau gak cocok. Karena keberkahan gak ke dia. Enggak. Ngaji mah ngaji, pandang mah pandang, tapi gitu aja nanti. Mesti dirubah. Tapi orang begini masih bisa ngaji, Pak. Nggak cocok sama guru, saya datang. Saya mengaji di tempat lain, masih bisa ngaji dia. Masih bisa ngaji ke guru lain yang cocok sama dia. Yang kedua, ada orang yang ngaji. Pak, ada pengajian. Tahu kok nggak pernah kelihatan, Pak. Gurunya nggak enak. Gurunya enak, cocok saya. Saya ngaji kemana-mana, semakin diterangin nggak paham saya. Tapi sama dia diterangin paham saya. Bila kata orang juga ilmunya biasa-biasa aja, murid kata begitu, ilmunya biasa-biasa aja, kayak dia udah bisa nilai. Tapi apa ya? Ini bahasa dia, gue cocok banget sama dia. Yang lain gue ngaco-ngaco dia cocok, gue ngerti gue. Meskipun hilang lagi, ngerti gue. Itu cocok sama guru. Terus kenapa Kak nggak datang? Saya kagak cocok sama ketuanya, begitu katanya. Bukan. Bukan pelajar lah, bukan sini, bukan. Saya nggak cocok sama ketuanya. Pokoknya kalau selama ketuanya dia, kalau bakalan saya datang. Makanya nih orang, ini gurunya sama, guru ngajar di kampung lain, dia hadir di kampung lain. Nah, Pak, Bang, Bu, kok kan saya ngaji di kampungan kok, di kampungan apa ngapa datang ke sini jauh-jauh? Wah, tatat, dia ngomong kan Ustaz, tatat begitu. Pokoknya kalau selama ketuanya dia, kalau bakalan saya datang. Sama guru cocok, sama ketua kagak, bisa gak datang. Karena pengajian dengan ketua satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di situ ada pengajian, ada ketuanya. Karena gak cocok sama ketua, gak datang. Sama guru mah enak, cocok. Ada lagi nih, Bang, Pak gak datang. Gurunya cocok bukannya, gurunya enak neranginnya. Gak ada yang gak enak sama dia. Nyerap di hati saya. Terus kenapa gak datang juga ketuanya? Ketuanya enak. Ketuanya enak. Ngopi bareng enak ketuanya. Terus kenapa gak datang juga? Ada musuh saya di situ. Nah itu apa tetangganya gak akur. Nah apa tetangganya. Jadi akhirnya gak datang. Selama ada dia, saya gak datang. Ini contoh aja. Ini Haji Abed ya, Haji Abed, Pak Haji Abed sama Haji Andi. Misalnya nggak akur, misalnya nih, nggak akur nih, Haji Abed sama Haji Andi nggak akur. Ini dua-duanya datang nih. Ini duduk di sini, beliau duduk di sini, guru di sini, mandang ke guru, tapi kan kena ke dua-duanya mata. Dua-duanya mata, pakai ngikut ngaji lagi. Akhirnya ada perang dingin di antara keduanya. Bisa gua nggak datang ya, masa gua nggak datang kalau dia. Haji Andi nggak datang, karena ada Haji Abed. Haji Abed nggak datang karena ada Haji Andi. Sama guru cocok, sama ketua cocok. Cuma karena nggak akur sama sesama nggak datang. Tapi yang model ini masih bisa datang Pak. Tadi nggak cocok sama guru, dia ngaji guru lain cocok ngaji. Gak cocok sama ketuanya, dia bisa ngaji sama guru yang sama meskipun di tempat lain. Gak cocok sama tetangganya, dia bisa ngaji sama guru yang sama meskipun gak di kampungan, di masjid dia musola dia.
Tapi satu nih nggak bisa, nggak bakalan dia ngaji. Pada pengajian nggak tahu saya, kok nggak tahu Pak? Males, selesai. Nggak ada obat. Kalau males udah selesai, nggak ada obatnya. Berbanggalah dengan kebodohan sampai kematian. Kalau udah males, selesai. Allahumma hadini fi man hadait. Ya Allah, beri hidayah ya Allah. Jadi Allah yang punya hak prerogatif hidayah. Gitu. Ini bukan muridnya, guru juga kalau nggak kasih hidayah nggak mau datang, nggak mau datang. Gua aja gak ngajar di situ, gitu. Hidayah tuh mahal Pak. Makanya kalau udah ada hati, contoh nih karena kita contoh mengajar, waktu ngaji, terus hidayah harus dijemput, harus digenggam, gitu. Seberapa lama sih ntar juga waktu syuruk juga rapi, begitu tuh. Mau kapan lagi ngaji, mau kapan lagi mau ngubur pada tua, saya juga udah tua, begitu aja di hati tuh. Terus juga ya tinggal matinya saya, gitu. Biar nanti apa kaget datang mau juga kaget. Jangan saya samping saya belum tutup paham. Itu aja. Pendek aja udah. Itu namanya hidayah. Hidayah dari Allah hadini fi man hadin. Wa'afini wa'afina fi man afait. Ya Allah berilah afiat. Afiat itu sejahtera. Sehat itu dalam afiat. Afiat itu badan fisik yang sehat, pikiran yang tenang, itu afiat. Ada orang badan sehat, pikiran gak tenang, gak afiatnya. Gimana? Saya pernah dengar ya, karena bukan saya bukan praktisi kesehatan. Ya kan semua penyakit sebenarnya dari pikiran itu. Mungkin kalau makanan berapa persen, pikiran ini yang ngaruh pada fisik akhir, gitu. Ini orang kalau badan saya semua sehat, tapi pikiran lagi melanda, berat pikiran, tidur susah. Nah karena kurang tidur akhirnya berpengaruh asam lambungnya, berpengaruh sama semuanya, gara-gara pikiran. Nah kita minta afiat sejahtera dari Allah Subhanahu Wa Taala. Badan yang sehat, pikiran yang tenang. Kalau ada masalah, ada solusi gitu nah. Semua orang nggak ada yang nggak punya masalah, pasti punya masalah. Yang hadir di sini juga pasti ada masalah, termasuk yang ngomong pasti ada masalah. Semua kita tuh punya masalah, nggak mungkin hidup, karena hidup ntar nggak ada masalah yang buruk tuh kecuali udah kaki nempak di surga baru selesai, nggak ada masalah yang nggak enak itu. Ya Allah afiatkan hamba ya Allah, afiatkan kami ya Allah. Itu kata Imam begitu. Wa'afina fi man afait. Itu ya amin. Makanya begitu. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah jadilah kami ya Allah. Jadi dari mara bahaya, dari malapetaka, itu kita penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau nggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun batin kena kita. Kalau nggak ada perlindungan, yang zahir itu yang nampak. Ini kita rehat tidur istirahat. Mungkin nggak ada hewan yang kecil bau sebutnya masuk ke kuping kita tuh bisa nggak sebenarnya? Bisa, mungkin loh. Ya kan ada orang tidur masukkan hewan kan ada gitu. Nah kita segagah-gagahnya orang gitu biar dijaga sama pengawal bodyguard juga tidur sampai ada 10 masuk. Lemah banget kita. Itu yang zahir, penjagaan. Allah kasih jaga kita. Ada orang naik jalan, aman aja biasa aja. Motor bukan ditabrak bukan. Ini motor kenceng, mobil kenceng, ini ada batu kerikil, ban kenapa tuh? Mental tuh batunya kena, mata dia kena, palanya itu mungkin. Itu sesuatu yang kagak diduga-duga. Kalau bahasa sini nggak sangkan-sangkan kena dia gitu. Sesuatu yang nggak diduga-duga. Kalau Allah kagak jaga kita, itu yang zahir. Yang sifatnya nggak terduga gitu, bahaya musibah gitu, yang nggak sangkan-sangkan dan diduga-duga. Atau penjagaan batin dari Allah Ta'ala, dari makhluk-makhluk yang gaib, yang nggak nampak, orang-orang yang iri, yang dengki, dengan sihirnya, itu bahasa
bahasa Arab sihir. Kalau bahasa Indonesia banyak kan tuh jenisnya. Santetnya, eluhnya itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab sihir. Gitu. Kalau Allah nggak jaga, gitu. Makanya kita kan suruh banyak doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang nggak diduga-duga dari makhluk-makhluk yang gaib yang nggak kelihatan. Gitu. Masuk kamar mandi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta perlindungan dari budak syaitan, laki syaitan perempuan. Doa semua kita rata-rata. Al-Falaq, An-Nas mau tidur dibaca, Al-Ikhlas mau dibaca. Nabi ngajar usaha semuanya mau tidur. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas usaha lagi. Al-Falaq, An-Nas usaha semua. Gitu. Tapi ntar prakteknya yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baca. Ini biar cepat aja udah bunyi soalnya tuh. Wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berkahkan ruh Pak, semua sesuatu diberkah. Ilmu banyak, kalau nggak berkah kagak kepake tuh ilmu. Dia nggak pakai ilmu dia karena kagak berkah tuh ilmunya. Kata orang mau pinter, ilmu kagak kepake sama dia. Dia ngerti tahu cara Tuhan apa, nggak dipakai sholat Tuhan, kagak berkah dia punya ilmu. Dia boro-boro ngajarin orang, dia aja kagak pakai ilmu dia. Dia ngerti Tuhan, hadisnya, rokaatnya, caranya apa, kagak pernah dipakai itu sholat Tuhan sama dia, kagak berkah ilmu. Rizki itu berkah, itu ruh diberkah, itu rizki itu diberkah. Duit kah, apakah kesehatan itu adanya di berkah ruhnya. Makanya wabarik li fima a'tait, wabarik lana fima a'tait. Ya Allah, berilah keberkahan. Kita kalau sholat doa apa? Kita doa udah luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Intinya begini, Pak. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit Allah turunkan. Rezeki hamba ada di bumi keluarkan. Yang jauh deketin, yang susah gampangin. Itu kan udah kayak apa tahu, itu luar biasa. Tapi endingnya kan bihaqil du'ai wa jabal quwwatika wa atini ma ataita ibadakas sholihin. Ya Allah, berilah hamba apa yang kau berikan pada hamba-hamba yang soleh. Itu yang Allah kasih sama orang soleh, itu dia berkah. Gak ada yang kagak berkah. Punya mobil berkah, manfaat buat orang, bisa tetangga yang sakit yang diantar, atau daripada jemputan orang-orang soleh kan, dari kiainya kan, ulama, habaibnya kan, itu keberkahan di situ kan beda. Ilmu yang berkah, rezeki yang berkah, dia bisa hati senang dia kalau bagi orang tua, bagi mertua, gitu, bagi saudara yang susah, itu ada kesenangan ketika berbagi. Nah, rezeki yang berkah itu seperti itu. Ruh itu semua ada di berkah. Wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan hindarkan hamba kami ya Allah syarra ma qadait,